Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa saya Sirah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para keluarga muslim yang mudah-mudahan keluarga kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk terus menggali lebih dalam tentang inspirasi dari keluarga Ibrahim, kali ini mari kita baca rangkaian doa Ibrahim, yang mana dari rangkaian doa itu ada permintaan Ibrahim yang sampai diulang 2 kali. Kalau Ibrahim meminta tentang dunia, makanan, umpamanya buah-buahnya sekali. Berbicara tentang agar cenderung masyarakat hati mereka kepada generasinya juga diminta sekali. Ya, ada 2 kali disebutkan, diulang, ada kalimat yang sama, permintaan yang sama, diulang 2 kali. Di ayat ke-37 Ibrahim berdoa, Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, Rabb kami, mudah-mudahan generasiku ini nanti bisa menjaga sholat. Kemudian nanti di ayat yang ke-40 Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bisa menjaga sholatku. Demikian juga generasiku. Ya Allah, terimalah doa ini. Sesungguhnya bahagia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka inilah pelajaran sangat serius, berharga betul, bahwa memperhatikan sholat di rumah tangga harga mati yang tidak bisa ditawar. Kalau kita ingin hadir generasi yang istimewa, maka kemudian harus sangat diperhatikan. Itulah hubungannya Ibrahim menempatkan rumah dekat dengan masjid. Itulah hubungannya kemudian, itulah mengapa Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar generasi ini bisa mudah beribadah, terutama bicara tentang sholat. Kita bicara tentang sholat adalah merupakan fondasi dasar, merupakan bibit. Kalau generasi ini sudah tidak sholat, saya mengibaratkan seperti kita berharap tumbuhnya sebuah tumbuhan, tapi tidak ada biji di bawah tanah sana. Hitunglah umpamanya, kalau dia sholat, walaupun mungkin belum istimewa, tapi setidaknya ada biji yang ada di bawah tanah sana. Kita masih bisa berharap mudah-mudahan kelak dia bisa tumbuh kembali, karena dia masih punya bibit untuk baik. Bukankah Rasulullah SAW yang menyampaikan bahwa al-ahdu bainana wa baina syirki, dalam riwayat lain al-ahdu bainana wa bainal kufri, yang memisahkan antara kita dan kekafiran, kita dan kemusyrikan. Artinya bahwa kalau kita sudah tidak sholat, generasi sudah tidak sholat, sulit dibedakan ini generasi muslim atau generasi kafir, ini generasi muslim atau generasi musyrik, sulit dibedakan. Artinya sudah disitulah kemudian merupakan batas standar paling bawah seseorang menjadi soleh. Dia masih melaksanakan sholat. Rasulullah SAW secara khusus dibandingkan ibadah yang lain, sholat sangat khusus di sisi Nabi SAW diperhatikan. Maka Nabi menyampaikan dalam hadis beliau, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, juga Imam At-Tirmidzi dalam sunannya. At-Tirmidzi mengatakan hasan sahih. Rasulullah SAW mengatakan, alimus sabi as-salata wa huwa ibnu 7 sinin. Wadribuhu 'alaiha wa huwa ibnu 10 sinin. Ajarilah anak kecil, ajarilah salat pada usia 7 tahun dan pukullah dia, tentu dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau melukai, tidak menyakitkan dan tidak melukai, ketika dia berusia 10 tahun. Saya sering dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, usia baligh laki-laki rata-rata usia 15 tahun. Jadi usia baligh itu patokannya usia 15 tahun rata-rata. Maka kalau kita tarik ke belakang, kita akan tahu bahwa ternyata Nabi menyiapkan agar generasi ini terbiasa dulu dengan sholat. Itu ternyata jauh-jauh hari, 15 tahun. Bahkan Nabi sudah memerintahkan, sudah dimulai dari usia 7 tahun. Artinya 8 tahun. Kita harus dengan penuh kesabaran. 8 tahun lamanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada generasinya untuk sholat. Dan itu harus kita lakukan. Harus sabar. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan kau harus sabar. Sabar. Kalau memang begitulah anak-anak
Hari ini sholat dengan baik, besok sholat dengan bercanda. Hari ini dia ingat dengan baik sholatnya. Dia besok lupa dengan sholatnya. Hari ini dia sholat sunnah dengan tanpa disuruh. Hari ini bahkan yang wajib pun susah untuk dia disuruh. Begitu. Kalau kita tarik ke belakang artinya 15 tahun adalah usia balik di zaman Rasulullah SAW untuk laki-laki. Maka kemudian kalau 7 tahun sudah diminta untuk diajarkan sholat, disuruh untuk sholat, artinya 8 tahun kira-kira space yang cukup panjang. Itu sangat diperhatikan. 8 tahun itu. Kenapa? Karena inilah yang merupakan kunci yang sangat dasar. Dan inilah inspirasi yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana dia mengulang doanya 2 kali. Mudah-mudahan termasuk generasi yang bisa menjaga salat. Saya sering dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah SAW selalu melibatkan, mengajak anak-anak untuk ke masjid. Tidak sekali Rasulullah SAW sholat bersama cucunya. Kemudian cucunya harus naik ke punggungnya bahkan. Itu dilakukan Nabi SAW. Bahkan Nabi tidak bangun dari tempat sujudnya. Padahal beliau sedang mengimami sahabat. Sekali lagi, sedang mengimami sahabat. Subhanallah. Bersama sahabat sedang mengimami. Nabi tidak kunjung bangun. Kemudian begitu Nabi bangun dari sujud. Dan salam sahabat bertanya, Rasulullah, kenapa kau lama sekali sujud? Kata Nabi, tadi ada cucuku naik. Aku ingin dia tidak terganggu dengan dia naik ke punggungku itu. Biarkan dia puas dulu, baru kemudian setelah itu aku bangun dari sujud. Kenapa? Saking ingin supaya anak-anak terbiasa melihat aktivitas sholat yang mereka mencoba dan menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Jadi generasi seperti yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan generasi kita generasi yang juga bisa menjaga sholat. Seperti Nabi Ibrahim dan generasinya. Inilah inspirasi dari rumah cahaya. Agar rumah kita bercahaya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.